Pemirsa, selamat mengikuti Warta Berita PTS tanggal 3 Agustus. Taifun ke-13 yang dinamakan Dolphin saat ini tengah melaju ke arah barat-barat laut dan diperkirakan berada di jarak terdekat dengan Taiwan pada akhir pekan ini. Administrasi Cuaca Pusat menyatakan bila pergerakan Taifun ke arah utara mengalami penundaan, peringatan laut berpotensi dikeluarkan paling cepat pada hari Jumat. 到时候这个台风相对是比较接近，包含像北部地区、中部山区都要注意会有局部大雨的情形。 CWA menyatakan mulai Rabu kadar uap air akan meningkat dan menurunkan hujan singkat di wilayah utara dan timur laut. Mulai tanggal 7, sistem awan periferal Taifun akan mendekat dan mendatangkan curah hujan intensif di wilayah utara. Taifun berada di jarak terdekat antara tanggal 8 dan 9. Seiring dampak sirkulasi periferal Taifun, cakupan wilayah curah hujan lebat sporadis akan meluas, terutama di area pegunungan wilayah utara. Namun jalur pergerakan Taifun masih dapat berubah seiring pengaruh sistem tekanan tinggi Samudra Pasifik. Kasus penipuan kerap terjadi di antara kalangan PMI. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan finansial, Serikat Pekerja Migran bekerja sama dengan instansi perbankan untuk menyelenggarakan kegiatan yang diterapkan melalui panduan dui bahasa agar peserta memperoleh pengalaman dalam membuka rekening bank sekaligus meningkatkan kesadaran mereka untuk menangkal penipuan. Untuk meningkatkan literasi dan kemampuan penggunaan layanan perbankan bagi pekerja migran, 140 bekerjasama dengan bank dalam menggelar kompetisi online literasi keuangan untuk pekerja migran. Melalui kegiatan ini, peserta diajak berbagi pengalaman saat pertama kali mengunjungi bank. 深入了解银行服务，我也很开心，我可以在这里都可以学很多东西。今天我就可以开银行了，然后我可以慢慢存钱了。 Jumlah pekerja migran di Taiwan kini telah melampaui 850.000 orang. Selama ini, masih banyak yang menggunakan jasa transfer ilegal demi menghemat biaya, tetapi justru menjadi korban penipuan. Melalui edukasi perbankan serta penyuluhan anti penipuan, organisasi pekerja migran berharap dapat meningkatkan literasi dan kemampuan finansial para PMI. 国中文跟印尼双语的这些教材跟互动的游戏，让大家实际的走入银行去体验这些实战的任务。 Berdasarkan data Komisi Pengawas Keuangan, pekerja migran memiliki beberapa jalur resmi untuk mengirim uang ke luar negeri. Selain melalui bank, mereka juga dapat menggunakan jasa perusahaan agen atau lembaga remitansi bersertifikasi yang menyediakan layanan pengiriman uang dalam jumlah kecil bagi pekerja migran. Saat melancarkan razia pada Sabtu minggu lalu, aparat kepolisian Taoyuan menghentikan sebuah mobil yang dikemudikan oleh pria Vietnam. Walau semula tampak kooperatif dengan menepikan kendaraan, oknum tiba-tiba melompat keluar dan melarikan diri. Setelah mengejar sejauh 10 meter, petugas akhirnya berhasil melumpuhkan tersangka. Pengemudi menepikan kendaraan namun tiba-tiba membuka pintu dan melarikan diri. Polisi segera mengejar dan berhasil melumpuhkan oknum. Hasil investigasi mengungkapkan bahwa pengemudi asal Vietnam berusia 37 tahun tersebut merupakan PMA yang kehilangan kontak selama 6 tahun. Tersangka telah diamankan dan akan diproses sesuai hukum. Sementara itu, sejumlah aparat kepolisian melakukan penggerebekan di sebuah rumah makan ala Vietnam. Mengingat populasi PMA terbanyak yang mencapai 140.000 orang berada di kota Taoyuan, di mana 11.000 diantaranya berstatus ilegal, polisi pun mengincar sejumlah lokasi dan jalanan beresiko tinggi. Skandal minyak bermasalah terus memanas. Sejak bulan Mei, perusahaan Thai Sugar dilaporkan telah mendeteksi kandungan benzopiren pada sampel minyak perusahaan Central Union namun tidak melaporkan kasus, sehingga dituding sengaja menyembunyikan informasi terkait. Di sisi lain, produsen minyak Camellia bermasalah menyatakan akan membantu konsumen dalam proses pengembalian barang dan uang. Sejumlah produk minyak Camellia di Taiwan terdeteksi mengandung benzopiren melebihi batas aman. Seluruh produk tersebut diproduksi oleh pabrik minyak Yuanchuan di Jiayi. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan menduga bahan baku biji Camellia tersebut diimpor dari Tiongkok. Pihak Yuanchuan pun menegaskan salah satu produknya, minyak Camellia Taiwan, menggunakan biji lokal dari petani resmi, sementara 3 produk lainnya disuplai oleh perusahaan internasional Dynas. Pakar menilai risiko timbulnya benzopiren akibat proses pengolahan oleh Yuanchuan dengan suhu di bawah 95 derajat Celcius relatif kecil. Penyelidikan disarankan untuk berfokus pada dugaan proses pengeringan bahan baku bersuhu tinggi di rantai pasokan awal. 直火烘干就是说直接燃烧产生的那个热气，
直接喷到这个油脂身上，这个是目前学界跟食物界发现最容易造成本皮炎皮肤的主要原因。 Di sisi lain, Pengadilan Taichung mengungkap bahwa Thai Sugar telah mendeteksi kadar benzopiren pada minyak COOC melebihi batas aman hingga 7 kali lipat sejak Mei lalu. Meski langsung menolak dan mengembalikan produk tersebut, Thai Sugar menuai kritik kerana tidak memberikan laporan resmi. Menanggapi hal ini, Thai Sugar menegaskan bahwa mereka bukan pihak yang wajib melapor secara hukum serta memastikan 32 sampel produk minyak kedelainya tahun ini memenuhi standar keamanan. 那么这个是脱胶原油的检验结果，并不是最终的这个食用油品的这个标准，所以呢，依法呢并没有要求强制通报。 Fraksi Partai KMT mengkritik Thai Sugar selaku BUMN yang dinilai mengabaikan temuan tersebut dan membiarkan masyarakat mengonsumsi minyak tercemar selama sebulan lebih, bahkan mencurigai adanya upaya menutupi kasus. Namun, Kementerian Perekonomian dan Thai Sugar menegaskan bahwa temuan di atas ambang batas merupakan bahan baku, bukan produk akhir, sehingga tidak perlu ditafsirkan berlebihan. Kapal feri Sentosa Mutiara II yang mengangkut 271 penumpang mengalami kebakaran di perairan Sumeneb, Pulau Madura kemarin pagi. Usai menerima laporan, pihak berwenang segera mengerahkan bala bantuan untuk melakukan pencarian dan penyelamatan korban. Sebanyak 227 korban berhasil diselamatkan, namun 5 orang dinyatakan meninggal dan 39 lainnya tidak diketahui keberadaannya. Asap hitam terus membubung dari sebuah feri di tengah laut dan badan kapal hampir habis dilalap si jago merah. Kapal motor penyeberangan atau KMP Mutiara Sentosa II rute Surabaya-Makassar mendadak terbakar saat berlayar di atas laut pada tanggal 2 kemarin. Beberapa jam setelah bertolak dari pelabuhan, kapten kapal yang mengangkut 271 penumpang dan awak kapal melaporkan terjadinya kebakaran di koordinat pada jarak 19 mil laut sebelah utara Pulau Sapudi sebelum akhirnya kehilangan kontak. Setelah menerima laporan dari perusahaan operator feri, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas segera mengerahkan kapal penyelamat untuk melancarkan operasi pencarian dan penyelamatan skala besar. KSA Permadi saat ini melaksanakan operasi SAR kecelakaan kapal Mutiara Perindo 2 yang mengalami kebakaran di utara Pulau Madura sekitar 23 mil. Untuk estimasi perjalanan KSA Permadi saat ini adalah 8 jam. Sebanyak 227 penumpang berhasil diselamatkan dalam insiden kebakaran ini, namun 5 orang ditemukan meninggal dunia dan 39 lainnya masih dinyatakan hilang. Kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik pada sebuah truk pengangkut plastik, namun penyebab pastinya masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.